Kalau mulai nyanyi itu dari dari kelas 5 SD. Suka nyanyi di didikan subuh. Oh, acara didikan subuh. Kak Ima pernah menerima honor itu 12.500. Ya. Apa tuh bang? Bang Dodo lagi di mana? Dapat kita Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bareng penyanyi artis Minang seluruhnya dibungkus sama seseorang ini. Siapa ini? Kak Renima. Kita kedatangan tamu ya. Karena Bang Dodo sekarang lagi di Minangkabau. Jadi sama-sama tamu sebenarnya nih. Kita ngundang salah satu influencer juga, artis Minang juga, host pernah jadi host juga Kak Ima? Pernah sih. Pernah kan? Nah makanya dibungkus semua nih sama Kak Ima. Kali ini kita akan mengupas tuntas seperti apa sih sukses story-nya Renima. Asik. Dari tahun berapa dia mulai bernyanyi, terus gimana albumnya, dan yang paling terkenal itu Bang Dodo tahu tuh di beberapa platform ada Antah Iyo Antah Tido, Antah Iyo Antah Tido. Lah salah lo nyanyi dia kan. Nyanyi. Habis itu apa Lin? Kadang entahlah tapi Kadang entahlah. Agak apa ya cengkok. garinya. Gerinyik guys. Garinya guys, cengkok dong guys. Bukan cengkok, girinyik ternyata. Karena kita ini mau men-share ke seluruh Indonesia nih Kak Ima. Jadi Bang Dodo pakai bahasa Masya Indonesia. Jadi orang Jadi harus berbahasa Indonesia. ya berbahasa Indonesia kita di sini Kak Ima. oke. Walaupun lagu Kak Ima banyak lagu Minang Iya, kan. berarti yang tadi itu bukan gerinya tapi gerinyik. Nah, mengawali karir sebagai penyanyi itu tahun dari tahun berapa tuh Kak Ima? Mulai awal rekaman kah atau mulai debut jadi penyanyi? Harusnya dari penyanyi dulu lah. Berarti kan dulu pernah festival dulu, baru rekaman kan? Kalau mulai nyanyi itu dari dari kelas 5 SD Bang Dodo. Wow, umur 10, 11, 12 Kelas tahun 5 ya. SD, saya iya 12. 12 kelas 6, 10 mungkin ya. 10 atau 11 tahun lah ya. Bisa jadi, Iya. bisa jadi. Ya. Ya, di umur yang sangat muda ya. Itu tuh permulaannya itu ikut-ikut organ tunggal. Oke. Tapi awalnya kasidah dulu Bang Dodo. Itu bukan. Kasidah dulu. Astagfirullah. Serius? Enggak, maksudnya yang lebih ke nasyid gitu ya. Enggak, kalau ke gambus gitu lah kan yang banyak tuh. Tapi kan tanpa Grup alat gambus, musik kan? Grup gambus kan banyak Bang Dodo. Enggak, Alat musiknya kayak pakai enggak, jadi Bukan. memang full dia ada keyboard juga, Oh, terus oke. tambahannya itu ada biola, terus ada saksofon. Wih, Heeh. berarti udah mirip-mirip kayak band juga berarti. Tapi penyanyinya itu ada banyak. Oh, penyanyi lebih banyak. Ya maksudnya banyak tapi banyak tetap, pecah suara. Tetap giliran, tetap Kayak vokal giliran. grup? Enggak, tetap satu-satu. Oh, satu-satu. Tapi banyak. Biasanya kalau dia tunggal kan biasanya kayak dua orang. Dari SD Dari kelas 5 SD. yang kasidah. Kasidah. Oh. Jadi sekalian tuh barengan sama coba-coba organ juga. Organ nyanyi Organ tunggal. solo ya. Organ kan solo. Berarti kan nyanyi solo. Iya, Iya kan kalau nggak pas nyanyinya rame-rame. kan solo. Iya. Yang ngiringinnya organ. Yang ngiringinnya orang dong, bukan organ. Oh iya, Orang orang yang dan ngiringin. piano dan keyboard. Pakai keyboard. Keyboard. Kalau dulu itu masih KN berapa? Tahu KN kan? 7.000. No, KN 7.000 itu udah dari tahun 2010 ke atas satu ya. Kalau Berarti masih di dulu bawah- tuh masih KN 1000 kalau nggak salah. Oh iya, kayak jauh ya jarak umur kita ya. Jadi Jauh deh. milenial kan? Iya. sama Ya sama berarti. berarti. Enggak, tadi kan ngomongnya kayak jauh banget jaraknya kan. Tapi emang tuaan Kak Ima 10 tahun lah Mau guys. mau bahasa Minang tapi enggak. Boleh nggak bahasa Minang? Sekali boleh. Iya, Jadi iya. memang diawali kelas 5 SD kasidah. Ya, Kasidah itu tuh arah-arah ke Pariaman tuh Bang Dodo. Oh, berarti Karena lebih kan ke Pariaman. Tinggalnya kan di Padang Pariaman. Tinggalnya di Padang Pariaman. Jadi jobnya banyak di situ. Jadi setelah SMA waktu itu udah di Padang kan. SMA di Padang. SMA Pertiwi 1 Padang. Oke. Nah, mulailah di situ ikut-ikut festival. Itu pun Oh. disuruh
jadi perwakilan sekolah. Oh, jadi program sekolah. Jadi bukan Renima tuh bukan tipe yang biasa kalau penyanyi apalagi ikut festival itu kan orangnya kan kayak berani Iya, gitu kan. wah banget ya. Enggak, penakut sekali. Oh, sama kita, sama-sama pemalu berarti. Dan akhirnya jadi malu-maluin. Iya. Sehingga tidak ada malunya lagi. Iya, sehingga tidak ada malunya lagi, apalagi kalau di depan kamera. Iya. Nah, dari situlah mulai ikut festival. Oke. Pertama kali waktu itu festival Pop Minang antar Sumatera. SMA se Sumatera Barat. Sumatera Barat, oke. Terus alhamdulillah waktu itu dapat harapan 1. Oke. Habis Sumatera itu Barat. ikut lagi festival tingkat umum di UNP. Oke. Umum Pop Minang sama Dangdut. Pop Alhamdulillah Minang waktu dan itu dapat juara 1 dua-duanya. Wah, luar biasa. Tapi masih tetap penakut. Iya kan, oke lah. Berarti mau karir dari nyanyi kasidah, terus ada beberapa ngisi-ngisi acara wedding kan. Intinya memang belajarnya Proses emang ya? dari nol lah, berproses. Berproses. Jadi setuju nggak Kak Ima kalau tiba-tiba orang itu udah pinter aja, hebat aja, udah terkenal aja, setuju nggak? Lebih sebenarnya gimana ya? Lebih percaya ke proses sih. Nah, makanya. Sebenarnya ada kayak yang tiba-tiba kan, Ada. apalagi zaman sekarang kan emang udah serba digital apa semua Iya. kan. Sebenarnya bisa, tetapi kan secara value-nya kan memang antara orang yang memang berproses dari nol dibandingkan yang instan itu kan memang dua hal yang berbeda. Oke, ya berarti kan banyaknya orang berpikir, wah tiba-tiba Renima udah buar meledak langsung terkenal, kan nggak seperti Nggak itu ada, ternyata. nggak ada. Ternyata di awal dari SD itu udah ngisi acara, habis itu lomba, tingkat kabupaten, provinsi, ya kan? Baru Habis tahun itu, berapa? Ya pas kelas 2 Recording. SMA baru dilirik sama produser. Oke. Waktu itu di Tanama Record, tau kan? Bang Dodo Tahu kan? Tanama pasti Record. legend tuh. Tanama Tanama Record. Record. Jadi itu tuh awal permulaan itu masih kaset pita gitu Bang. Ya masih ya. Masih pita. Pita. Nah, jadi kalau zaman dulu tag vokalnya itu salah di akhir, Ya. ulang lagi dari awal. Jadi emang one take gitu loh. Nggak boleh. Satu album. Kalau sekarang kan Edit-editnya. emang misal salahnya cuma di satu kata itu, di satu lirik itu udah bisa diedit kan. Ya, berarti Udah track. bisa diulangnya di situ. Ya, bisa track ya. Heeh. Dan saya sudah merasakan itu. Yang berulang-ulang dan tidak boleh salah. Satu album. Kebetulan kita sama-sama penyanyi guys, Ya, tapi Bang bedanya Dodo ini penyanyi kafe, penyanyi band, anak band. penyanyi kafe. Kami anak band juga yo Bang Dodo. Nah, maksudnya kan kalau Kak Ima terkenal, kalau Bang Dodo nggak terkenal ya juga dia. kan. Bang Dodo lama mana enggak pakai Oh, iya. topi. Ya, itu konten kreator ya kan. Kan terkenal tuh. Amin. Terkenal dengan- Alhamdulillah. Yang makanan ya. Nah, by the way, kita lagi makan apa nih di sini nih, Kak Ima? Sate. Sebelum dilanjutin nih kisah suka dan dukanya Kak Ima, kita kali ini lagi di Sate Manangkabau, guys. Jadi kita ada apa aja sini, Kak Ima? Ada sate kuah merah. Kuah merah yang Kuah paling coklat. pedas. Kuah coklat. Ini yang paling pedas harusnya ya. Enggak, ini yang paling pedas. Ini ya? Dari looknya aja udah pedas nih Bang Oke. Dodo. Ini yang paling pedas. Ini Jadi pedas ini nomor 2. Nomor 2 ini yang terakhir ya. Nah, ini yang untuk yang ya enggak pedas. Filosofinya sama berarti sekali. ini kayak lebih ke Padang Panjang Bukit Tinggi ya, guys. Bener-bener kan Ya. emang looknya kan emang kayak sate yang di Padang Panjang kan? Oke. Karena kan emang benar-benar. Minangkabau itu sebelum mengeluarkan menu-menu ini mereka kan udah ini dulu. Oh, pernah jadi brand ambassador di sini. Udah, maksudnya itu udah apa namanya itu ya? Udah di telusuri dulu. Oh kita. iya, Dipelajari mereka udah dulu, riset. ya, udah riset. Jadi ada 3 Ada 3. mewakili kuah sate yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ada yang paling pedas kata Kak Ima, ada yang Sate kuah merah, sedang, sate terus kuah ada yang coklat, kuning. sate kuah Coklatnya kuning. kayak identiknya ke mana nih, Kak Ima? Kacang nih Bang Dodo. Oh, lebih lebih kacang. dominan kacangnya situ Bang Dodo. Jadi ini ya kayak paekum ini lebih ke buah, sate Padang nih. paekum buah Ini pesisir. sate Padang, kalau ini Pariaman ini. Oh iya, ini Pariaman yang paling pedas ya. Jadi teman-teman suka yang mana? Tahu kan? Sih, Tahu teman-teman kan? suka yang mana? Tergantung mood lah kayaknya. Tergantung mood ya.
Jadi juga ada nih, ada terbaru ya ternyata pakai apa ini ya? Kayaknya ini semacam jelly hidangan pembuka gitu. Iya benar, ini adalah hidangan pembukanya guys, lucu-lucu juga. Bisa dimakan Kak Ima. Wih iya. Bisa lah. Tidak dimakan. Nah, Kak Ima lagi diet guys. Mak badan pakai tapi guys. nggak gitu Bang Dodo. Nggak gitu actionnya nggak gitu Bang Dodo. Gimana? Gimana? Apa tuh? Lama bener, nggak pakai topi. Kalau orang penyanyi pasti bisa niruin guys. Walaupun suaranya nggak mirip kan. Itu ada apa tuh Bang Dodo? Ini apa namanya? Kan? Nah, ayo Apa nih apa namanya, ini Kak Ima? coba? Apa ini? Santan-santan apa tuh? Apa namanya? Kalau kacimui enggak kan? Oh, kacimu ya? Kacimui enggak gini kan? Nah, nanti kita minta konfirmasi ya sama orang sate Minangkabau. Ini apa sih namanya, pisang santan apa gitu kan? Nih. Oke, back to topic. Iklannya dikit aja ya. Nah, tadi Kak Ima bilang sudah lomba, habis itu Iya. baru diundang sama produser, diajak sama Iya, produser, diajak produser. dan akhirnya rekaman. Ternyata rekaman itu tidak semanis yang kita sangka. Memang Oh, tidak Bener sama nggak? sekali, tidak sama sekali. bisa take, nggak harus one take. Jadi misalnya kalau nyanyi tuh antah iyo, antah tido, misal Baliang Kalau kan? di awal masih mending lah Bang Dodo. Oh, Kalau di tengah ya? Kalau seandainya di Misalnya di akhir, tengah ya? ulang lagi dari awal. Ini nggak kena klaim hak cipta kalau dulu Oh, nyanyian, nggak enggak ya? Aman. Boleh sambil makan Kak Ima? Oke Bang Dodo. Iya, coba ya semuanya. Minum dulu ya. Boleh Ini minum, Kak Ima. minumnya apa namanya Bang Dodo? Itu es krambil Manang. Es krambil ya. Emang kerambil. Krambil. Es krambil katanya. Memang kerambil. Iya, ini es kelapa guys. Namanya di sini es krambil. Serius? Serius? Di menunya Ini menunya namanya nggak ada ya? kerambil. Iya. Krambil. Es krambil. Oke. Berarti bahasa Minangnya sudah diindonesiakan ya. Sama tadi itu ya, sama Nama yang apa produk, tadi nama produk Kak Ima. ya? Ya kerambil. Apa tadi yang satu lagi? Gimana? Kecimus. Gerinyix ya, gerinyix. Nah, memang bersusah payah dulunya recording nggak seindah ini bayangkan. Misalnya Kak Ima mungkin lihat artis-artis luar lah. Contohnya anggaplah Agnes Monica misalnya kan, atau Yuni Shara. Mereka dengan enaknya bersenandung, ternyata prosesnya Kak Ima lalui. Gimana rasanya dulu? Tidak ada proses itu yang gampang Bang Dodo. Semua Iya. proses itu pasti butuh pengorbanan. Dukanya lebih banyak atau sukanya lebih banyak tuh Kak Ima? Sebenarnya semua segala sesuatu di atas dunia ini itu kan seimbang kan. Suka dan duka itu Oke, pasti ada. suka dan duka pasti Ya ada. tergantung kita aja Bang Dodo ngerasainnya gimana gitu. Tergantung POV-nya kita sih. Oke, point of View. view-nya. Begitu Bang Dodo. Nih ada satu pertanyaan untuk Bang Dodo. Wah ya, awak ditanya ya. Iya, iya. Honor pertama Bang Dodo menyanyi itu berapa? Yuk. Kaget nanti Kak Ima. Enggak, coba, Pasti coba. ketawa Kak Ima. Karena ini Coba mau berapa? 75.000. Mending. Renima itu pertama sekali honor itu nyanyi itu 12.500. Tahun berapa? Dia waktu kelas 1 SMP kalau nggak salah ya. Oh, 2001, 2000 ya kan? 12.500. Habis itu naik 25.000, habis itu naik kalau pas yang waktu SMA itu udah 50.000 tuh. Oke. 50.000. Itu SMA berarti tahun 2004 ya kan? 2000 ya 2000. 4, 5, 6, 7 ya kan? Kalau Dodo tuh 75.000 tahun 2013. Kecil nggak tuh 2013 75.000? 2013 Ah. Kak Ima 2013 udah tenar. udah kalau di organ tunggal itu udah sekitar 100. Enggak, kalau di kafe itu kalau Dodo Oh, di 75 3 jam. 3 jam. Mm. Udah 200.000. Kak Ima nggak pernah di kafe guys. Dia event. Event semua, makanya duitnya banyak. Ya,
jangan salah, jangan salah Bang Dodo, jangan salah. Apa yang salah? Renima tuh anak band juga Bang Dodo. Oh iya, pernah merasakan honor kami ya? Ya, tapi genre-nya itu rock. Jadi waktu SMA kan dulu emang masih happening banget kan, Ya. festival-festival rock kan, antar kampus-kampus yang ngadain kan. Jadi selalu ikut tuh Bang Dodo, cuman genrenya rock, lagunya lagu Halloween, lagu White Lion, lagu Dream Theater. Emang kalau cewek cocok lah. Kalau cowok kami yang suara rendah, keluar incat marihnya. Ya Allah, lagi-lagi bahasa Minang yang ini Indonesia kan, incat Mari, ya Allah. Oke. Sambil makan Bang Kalau Dodo. makan boleh. Bismillah. Nah, Kak Ima pernah menerima honor itu 12.500. Ya. Pertama kali manggung. Sekarang berapa? Ya beragam. Beragam. Tergantung lokasinya, terus tergantung eventnya. Terus kalau wedding sih fleksibel sih. Fleksibel ya. Nggak yang harus Nggak nentuin harga banget berarti ya, Kak? nggak 4 lagu doang gitu, nggak, maksudnya tuh dengan paket sekian, dengan Dapet rate yang ini. sekian, nyanyi itu dari hitungan jam aja sih, lebih fleksibel aja Bang Dodo. Ya berarti dari memang dulunya mulai dari 12.500 sampai akhirnya terkenal sekarang, apapun yang dimasukin ke platform media sosial itu FYP semua guys. Iya nggak? Amin, diaminkan lah. Amin. Iya. Diaminkan. Soalnya sering lewat. Kalau Kak Ima dia sering lewat, Kak Renima sering lewat. Kak Ima nanti orang bingung. Bang Dodo panggil Kak Ima guys. Orang manggilnya Renima. Kalau Bang Dodo lebih singkat. Beda sendiri Kak Ima. Tapi memang banyak Bang Dodo, ada panggil Renimar. Renimar. Kayak Marimar Ada ya. yang Ima, ada yang Iren, ada yang Reni. Terus ada yang manggil Nerima juga. Nerima. Nerima. Nah, selama Kak Renima mengawal karir tadi sampai sekarang, pernah nggak ngerasain pada saat udah gini, udah bagus banget rasanya, lagunya udah oke banget, tapi tidak sesuai ekspektasi, atau mungkin pernah di beberapa event kecewa, pernah nggak? Kayak gimana? Kecewanya dalam hal apa nih Bang Dodo? Ya Nggak anggaplah sesuai nggak ekspektasi. sesuai ekspektasi, harusnya seperti ini di panggung, atau seharusnya capaiannya seperti ini. Pernah nggak ngerasa dalam hidup itu nggak sesuai? Kalau untuk di panggung itu lebih ke profesionalitas saja, karena kan Oke. kita menyesuaikan dengan materi acara kan. Oke. Nah, kalaupun seandainya di situasinya ketika event itu berlangsung, nah itu balik lagi memang dituntut profesionalitas saja. Jadi nggak pernah Ya ngerasa karena kan kecewa. kalau Renima tuh lebih menjaga itu loh Bang Dodo, kayak karena kan kalau nyanyi itu kan kita kan menghibur kan, Ya. jadi kita harus jaga mood kan. Mm. Makanya Bang Dodo lebih menjaga profesionalitas saja. Jadi kalaupun seandainya ada terjadi hal-hal yang kayak kurang ada profesional dari pihak penyelenggara atau gimana, ya udah, yang penting acaranya gimana, acara itu berjalan dengan baik dulu. Nanti kalau seandainya ada hal-hal yang di luar dari itu, nantilah selesaikan dulu, karena udah terbiasa sih Bang Dodo mau di kotak-kotakin gitu loh. Padahal kita kesel sebenarnya kan, nggak Ya. sesuai. Kadang kita ya ada juga yang part yang kita tuh kayak rasanya tuh kayak kurang dihargai gitu kan. Oke. Itu biasa lah. Lebih ke pelayanan berarti ya. Pelayanan, terus banyak lah kalau di event itu kan banyak hal tuh Bang Dodo. Berarti pelayanan IO, pelayanan event, paling gitu-gitu ada aja. Jadi Kan? itu tuh ya itu di skip dulu lah. Yang penting kita tampilkan yang terbaik dulu, jaga mood dulu, nanti. Supaya bisa ini ya, menghibur masyarakat yang datang ke event, berarti ya lebih ke sana. Ya, Kalau pada saat menghibur. Kalau untuk berkarya, Berkarya nih, pernah nggak? kalau berkarya itu yang Bang Dodo bilang tadi sesuai ekspektasi, sebenarnya semua sesuai ekspektasi Bang Dodo. Karena kan kalau dari Renima pribadi kan, Oke. berkarya itu bukan soal view. Ya,
Ya, kita berkarya itu kita punya ide. Hmm. Kita punya ide gimana cara kita merealisasikan ide itu dengan baik. Oke. Kita tuangkan ke dalam audio dan visual. Nah, ketika itu sudah sesuai ekspektasi kita, itu bagi Renima itu adalah suatu tolak ukur Renima itu berhasil. Oh. Kalau untuk soal viral, terkenal atau view-nya banyak, itu kita serahkan kepada Allah. Karena itu kan rezeki kan, kalau rezeki itu kan bonus. Kalau bagi Renima itu bonus. Berarti Bukan yang nggak butuh ya. Ya. Maksudnya namanya kita berkarya butuh uang juga gitu kan. Iya. Semuanya harus seimbang juga gitu kan. Tapi lebih menekankan kualitas daripada kuantitas kalau ketika menggarap satu karya. Gitu Bang Dodo. Jadi memang kalau Kak Renima nggak ada target untuk harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Ternyata dibikin matang-matang dulu targetnya, nanti biar Allah yang menentukan. Benar. Bener ya, hampir sama kayak teman-teman kita Kapsul Waktu Nusantara. Oh, berarti Ya. satu pola pikir sama Bang. Iya, sama-sama seniman ya. Iya. Jadi ya karena kan kita karya berkarya namanya. karena kan kita kan berkarya itu kan dari hati. Tidak, dan satu karya itu tidak bisa diukur dengan materi. iya, Itu dia. materi kalau sekarang kalau di media sosial view ya kan. Ya, menurut keyakinan Renima. Oh ya, banyak sekarang menurut Itu keyakinan menurut semua. Renima ya. Iya, Ya, benar. begitu. Karena gini loh Bang Dodo. Hmm. Ini ya menurut keyakinan Renima lagi ya. Karena kita itu kan ada dua Ya. sebenarnya. Oke. Raga kita satu, terus sama jiwa kita satu. Sama lah ibaratnya ini kayak kita ada roh juga gitu kan. Nah, yang selama ini yang kebanyakan orang-orang itu kan cuma memenuhi kebutuhan, kebanyakan gitu memenuhi kebutuhan raganya aja gitu kan. Yang untuk jiwanya kan memang kebanyakan kosong. Kosong dalam artian itu bisa kita lihat tidak pernah puas. Oke. Padahal sebenarnya kan dibanding yang lain dia sangat ini kan sangat mungkin bisa dibilang sangat terkenal. Semuanya dia dapatkan tapi kenapa tidak tenang? Nah, karena jiwa tadi yang kosong. Nah, kalau Renima pribadi selalu berusaha menyeimbangkan itu antara jiwa dan raga itu tadi. Dodo. Biar lebih apa ya? Biar kita lebih tenang gitu loh. Karena emang lebih tenang sih. Jadi kan karena kan dunia sebenarnya kan kayak nyanyi ini kan bukan perkara soal saing-saingan. Kita kan emang berkarya gitu. Bener. Kan. Berkarya. Jadi emang nggak pernah. Kadang orang kan emang nggak pernah ngerasa bersaing karena kan kita kan emang kita orang dengan rezekinya, kita dengan rezekinya kita juga, ya itu nggak akan tertukar gitu. Siap. Emang wise sekali kalau Wise, bro. influencer kita, artis kita yang ada di Sumatera Barat ini. Belum kita minta kasih saran kan, udah dikasih saran, ya kan? Nah, ngomong-ngomong lagi nih tentang suka duka, berarti dukanya ada juga, sukanya ada juga. Kalau tentang karya nggak perlu nuntut banyak, yang penting maksimal kayak seperti Kak Renima bilang. Nah, sekarang kita lihat nih tren-tren yang ada di Indonesia. Itu lagu Minang Ya. dikolaborasikan dengan lagu Timur. Seperti yang kita ceritain tadi kan. Kenapa Dodo nggak ngelihat Kak Ima seperti itu? Ada nggak Kak Ima Maksudnya bikin ikutan bikin Minang Timur? ya tren? Iya. Nggak ada. Bukannya nggak mau. Oke. Kalau ada yang ngajak, misalnya ada produser yang ngajakin collab gitu kan, Renima ini collab sama ini ya, mau aja. Oke. Cuman kalau untuk di channel pribadi, kalau buat sendiri kayaknya memang enggak. Untuk saat ini enggak, karena balik lagi Bang Dodo, kita kan berkarya itu kan bukan soal ngejar-ngejar view. Ikut-ikutan ya. Ya. Jadi karena memang pola-pola kerja Renima tuh memang biasanya itu kayak ada ide gitu kan. Kayaknya bikin ini seru nih gitu. Itu yang direalisasikan. Tapi tetap disesuaikan lah dengan nilai komersil, terus nilai-nilai idealisnya itu gimana menyeimbangkannya lah antara komersil dan idealis. Iya, Jadi soalnya semua orang bisa menikmati gitu. ada beberapa nama, Adim, terus
Bola Bali siapa sih yang di Jakarta? Diva, Iya, itu lupa dulu namanya. Diva Aurel. Iya, terus ada beberapa yang lain itu mereka kan Iya, udah iya, sibuk banyak, tuh. banyak, banyak, banyak yang bikin. Apalagi sekarang juga mau bulan Ramadan. Aha. Biasanya tuh banyak yang bikin. Kalau Kak Reni ada nggak? Religi. Religi mungkin. Religi. Hmm. Belum sih. Ada nggak persiapan? Belum. Berarti yang dari segi tren juga kalau ada kolaborasi baru oke. Tapi kayaknya gini loh Bang Dodo. Iya, baru itu Iya kan, kan? balik lagi itu kan profesionalitas. Iya, kan? kalau ada yang kolaborasi ngajak, gas oke. gitu. Tapi kalau mau merubah niche kalau seperti kami Untuk bilang di channel sendiri mungkin itu nggak. beda lah, maksudnya tuh tergantung inilah kita mau karya apa gitu. Oke, mungkin Karena balik genrenya. lagi niat tadi itu Bang Dodo. Niat lagi Bang Dodo. Karena kan mungkin dari beberapa itu tuh kan memang orang yang ngejar, yang membuat itu tuh karena emang ngejar ini kan, Ngejar view, view. kan, ya. Apa nih? Balik lagi kan ini kan dunia bisnis kan. Ya. Hmm. Oke. Berarti memang Kak Ima sendiri menghargai banget dengan karyanya dan tidak mau juga ikuti terlalu jauh tentang tren karena masih berjalan di tracknya berarti ya. Benar Lebih nggak? menghargai diri sendiri. Iya, Ya, menghargai maksudnya karya gini loh, sendiri, ya, Bang. misal nih kita bikin, misal lagi ini nih Minang Timur nih, terus kita bikin juga gitu. Terus mau ngapain gitu? Nyanyi doang. Bener. Mau ngapain? Temanya apa? Kan kita kalau bikin sesuatu itu, misalnya lagunya ini, pasti kan kita pikirin dulu temanya. Contoh nih kayak Renima yang di nge-remake lagu Sinona. Ya. Sinona itu Renima pikirin itu temanya. Itu temanya tentang The Magic of Gading Minang, itu ngangkat keistimewaan seorang gading Minang. Karena kan kita sistemnya kan matrilineal. Ya. Nah, itu yang diangkat gitu. Dari semuanya dia memang dipikirin, semua maunya itu memang dipikirin. Jadi emang nggak sekedar nyanyi-nyanyi aja Bang Dodo. Ya kalau hanya sekedar nyanyi aja rasanya itu kayak gimana ya? Kalau untuk di channel pribadi ya gitu, rasanya kayak kosong aja gitu loh Bang Dodo. Cuman kalau balik lagi kalau saya itu tuh projectnya dari produser gitu Oke. kan di channel lain, diajak ya kalau budgetingnya sesuai yuk gas gitu. Oke. Ya nggak ada masalah. Itu kan karena kan kita emang harus balance juga kan. Iyalah. Nah, mungkin kita Kita mau berkarya di channel kita. Terus uangnya dari mana? Iya kan? Nah gitu Bang UUD Dodo. jadinya ya? Ujung-ujung sebagaimanapun memang Biaya ya? kita butuh duit. Memang butuh duit untuk membuat sesuatu tuh Makanya butuh bikin. duit. Tapi tidak semua itu harus dengan uang. Oke, bisa jadi kolaborasi tadi, kerjasama, barter, banyak lagi sebenarnya. Banyak. Kalau yang mau kita lakukan sebenarnya dalam Banyak, project-project banyak. bukan melulu tentang uang berarti ya, Kak Iya. Ima. Emang Lebih wise seru sekali. bikin tren kan? Daripada niru tren. Lebih seru nggak bikin tren? Bikin tren. Dodo nggak pernah bikin tren. Maksudnya itu lebih seru bikin gitu loh daripada apa? Kayak niru-niru. Oh Lebih seru iya, bikin maksudnya nggak sih? mungkin lebih ke sini. Lebih enak kalau kita jalan di track sendiri. Ah bener. Daripada niru-niru terus kan. Yang penting tuh Bang Dodo, kalau Renima ya untuk di dunia karir lah ya. Ya, Prinsipnya tuh kalau orang Minang bilang ini prinsipnya bahasa Minang ya. ya. Suluh awak di Patarang, suluh orang dan di Padaman apolnya di Gado-Gado. Oke. Apa artinya itu? Gimana ya? Jadi produknya orang apa tadi ya? Suluah awak Di di Patarang, Patarang. iya. Oke. Produk atau Sinar jasanya nih. kita dilebarkan sayapnya atau menyala, ya kan? Iya. Yang produknya orang nggak Iya. boleh kita matiin ya. Nggak boleh dimatiin Oh, apalagi oke. diganggu. Apalagi kita ganggu, Nggak boleh kita sama rusak, sekali. kita rusak Justru malah kita harus saling jualannya mendukung, orang. Benar, harus benar, saling benar. mendukung, Dengan Bang kolaborasi Dodo. tadi ya, saling- Iya, Renima aja saling membantu ya. Kayak sekarang nih lagu Minang lagi ini kan kayak yang Minang Timur itu kan emang Iya, lagi naik banget tuh. Jangankan Indonesia, dunia gitu loh, make sound itu kan Iya. suatu kebanggaan juga gitu. Benar, yang benar. Renima pribadi sebagai seorang seorang yang bekerja di bidang seni ya gitu. Justru malah merasa bersyukur. Oke. Gitu, Siap, Bang siap, Dodo. siap. Emang educated banget. Terus bagaimana bisa menghargai karya sendiri juga tanpa harus mengganggu galih orang lain, wilayahnya orang lain. Lebih menghargai diri sendiri. Apapun pencapaian sedikit baik pun sedikit,
Maupun banyak, tetap hargai. Pernah Tetap nggak Kak hargai diri Ima sendiri. ini mengcover lagu Hmm. sampai dituntut? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Belum nggak pernah. Nggak pernah. Nggak, karena Berarti kan balik lagi kan. izin dulu berarti? Ya, semua yang namanya apapun bidang kita gitu kan. Ya. Pasti semuanya itu ada etikanya. Oke. Nah, balik itu soal Berarti etika. SOP-nya atau Soal etika. cara Sebisa mungkin, apalagi kalau untuk lagu Minang, sebisa mungkin kalau Renima pribadi ya. ya kan sebelum produser juga kan, ngerilis- bukan hanya Iya. vokalis atau penyanyi kan? Sebelum ngerilis itu Konfirmasi dulu. dikonfirmasi dulu sama penciptanya. Kalau seandainya Oke. udah almarhum, nanti kita hubungi. Kalau kita ada bisa cari kontak keluarganya, kita hubungi dulu. Oke. Penting izin dulu. Jadi nggak pernah ya permasalahan hak cipta sampai dituntut kayak teman-teman lain tuh yang cover iya. kadang-kadang sampai ke rumah keluarga yang punya lagunya. itu lebih Karena tidak katanya udah konfirmasi tapi kadang-kadang ada keluarga yang lain nyoba-nyoba. Enggak, kalau udah konfirmasi sebenarnya harusnya nggak ada masalah sih, karena pun sekarang kan udah digital kan. Kalau untuk hak cipta itu kan memang udah ada ininya, udah dilindungi juga. Oke. Pun Berarti- kalau seandainya semakin banyak di cover sama orang, justru malah itu semakin banyak cuannya. Iya, untuk karena dia udah pencipta. otomatis kan? Iya. Kayak di beberapa platform Iya, itu tuh itu bagi hasil ya. enggak, bukan. Iya emang Iya. itu bagi hasil. Cuman itu kalau penciptanya dia udah terdaftar di publishing. Oh, kalau Udah belum terdaftar terdaftar? di publishing, kalau belum terdaftar ya nggak dapat. Nggak dapat apa-apa penciptanya. Nah, jadi berarti edukasi Jadi juga ya, nih. harus daftar di publishing. Jadi teman-teman yang punya lagu, mungkin teman-teman lagu-lagu lama tadi lah ya yang masih diingatin sama Kak Renima nih harus daftar ke publisher. Publishing ya, publisher ya. Publisher ya. Ya kan itu kalau untuk hak cipta itu kan ada juga kemarin yang soal LMKN kan. Nah, itu kan ngurusin performing right. Ya, Dia yang ada Ahmad dua, Dhani ya. Dia ada dua. Kalau di Performing right. publishing itu dia ngurusin itu mechanical right. Oke. Kalau yang di Ahmad Dhani? LMKN itu kan LMKN kayak WAMI gitu Ya. kan, dan lain-lain, itu tuh ngurusin performing right. Kalau performing right, ya contohnya kayak konser-konser terus lagunya Oh, itu yang diputar di kena tempat-tempat. biaya. Ya itu, tapi itu tuh kan emang undang-undangnya udah keluar juga kan putusannya. Itu memang yang membayar itu adalah pihak penyelenggara. bukan Jadi penyanyi. IO bukan Ya, Kak penyelenggara, Renima ya. penyelenggara tepatnya ya. Mau Soalnya IO, kalau maupun cover, pemilik Kafe. restoran gitu. Kalau yang Performing performing right. right itu yang di publishing tadi, itu Oke. tuh setiap yang cover lagunya di YouTube, terus di platform-platform gitu kan. Nah, itu tuh otomatis tuh masuk ke rekeningnya si Oh, yang pencipta. copyright tadi. Iya. Kalau performing right yang kita nyanyi off air ya. Ya, itu yang ngurusin. Itu tuh Tapi emang berlaku. KN. Yang di kafe sekarang kayak nggak berlaku. tergantung kalau ngolek itunya tergantung ke LMK masing-masing lah, kayak LMKN Oh, lah. LMKN Itu masing-masing. kan emang diinin Bang Dodo, kayak di TV. Iya. Misalnya nih dinyanyiin lagu si A gitu kan. Itu nanti kan yang pihak TV itu kan nanti Konfirmasi lagi? bayarnya ke LMKN, ke WAMI gitu. Iya. Itu kan nanti ada penagihan. Oh, ada penagihan. Ada juga yang manual naginya tuh. Ada. Apalah itu? Lupa. Pokoknya kan LMK tuh kan ada beberapa inilah. Yang diikutkan sama teman-teman musisi ya, yang banyak di beda-beda. Jadi harusnya daftar dua-duanya. Mechanicalnya dapat, performing right-nya Oke, udah dapet kita dua dagingnya guys. Yang pertama seperti apa pengalamannya nyanyi kan. Yang kedua bagaimana cara beliau mengorganize supaya tidak kena hak cipta. Dikasih tahu kita. izin, maksudnya izin dalam artian ada juga beberapa memang pencipta itu yang mengizinkan saja gitu kan. Oke. Bagi mereka yang penting izin gitu Izin kan, aja kayak lah. lebih rasa menghargai Oh, gitu iya. kan. Karena Ada ini gua juga gue. beberapa yang berbayar. Oh. Kalau yang berbayar kita bayar. Siap. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Ima. Apa pertanyaan terakhir ya? Terakhir atau belum? Iya, ini yang terakhir nih. Benar-benar terakhir nih. Nah, sekarang itu kan banyak sekali nih teman-teman, apakah mereka jadi penyanyi atau mereka jadi konten kreator atau mereka bisnismen. Kalau sisi pandangnya Kak Ima, bagaimana mereka
bisa fight? Karena banyak orang bilang Gen Z dan milenial itu sama-sama rapuh kali ini. Kasih saran dong mungkin untuk teman-teman yang di rumah. Kalau mau kalau mau menekuni suatu bidang, Ya, yang pertama itu fokus. fokus. Fokus satu aja dulu, misalnya itu satu bidang, jadi fokus ke satu bidang itu, pelajari semuanya, pelajari dulu. Terus satu lagi ya profesionalitas, ya, sama fokus konsisten. Nah, intinya konsisten. Seluruh pengusaha, influencer, artis, penyanyi tetap ujung-ujungnya satu kata terakhir, konsisten. Apalagi Kak Ima ternyata dimulai dari umur 10 tahun sudah nyanyi kasidah, guys. Bukan nyanyi di depan kelas, tapi nyanyinya perform, iya kan? Iya. Nah, berarti sebelum umur 10 tahun itu sudah latihan juga di rumah berarti. Belajar menaklukkan ketakutan. Iya, berarti Awalnya. harusnya dibongkar sedikit nih sebelum nih part 2 besok nih ya. Iya. Aman. Jadi sebelum umur 10 tahun berarti sudah latihan juga di rumah. Sebelum kasidah tampil. Palingan suka nyanyi di didikan subuh. Oh, acara didikan subuh di masjid tiap hari Minggu pagi. Ya, subuh, ya kan. Jadi tuh emak-emak kalau dulu zamannya dulu kan nyuci bajunya kan masih di raya kan, di raya. Oh. Mana namanya itu? Di bandar. Di mana Di itu sungai. namanya? Di sungai. Batang iya, iya. Batang air, tapi harus bahasa Indonesia. Oh iya, tadi kan plesetan. Kalau ini kan serius batang iya. Jadi mama tuh senang tuh, mereka tuh kalau sambil nyuci dengerin Nadima nyanyi kasidah. Oke. Pakai rebana gitu kan. Next di part 2 nanti kita tanyain nih ke Kak Rinima seperti apa dia di Batang Aye itu latihan nyanyi. Enggak, nyanyinya di musola, Bang. Oh, nyanyinya di musola. Oke Kak Ima, mungkin itu aja. Terima kasih banyak sudah mau mampir ke Terima kasih podcastnya Bang Dodo. undangannya Bang Dodo. Mudah-mudahan tambah sukses di lagu barunya. Amin. Karena tadi Dodo baru lihat juga pagi itu ada lagu terbaru Kak Ima juga. Ada itu. Ya. Jangan lupa subscribe juga channelnya Kak Renima. Instagramnya juga. Instagramnya juga, Bang Dodo juga baru mulai nih Kak Renima. Mudah-mudahan bisa semenyala YouTube-nya Kak Renima juga. Amin, Pokoknya amin. satu lagi Bang Dodo pesan untuk semua teman-teman yang nonton ini. Oke. Jangan pernah berhenti untuk belajar karena setiap hari, setiap kamu buka mata itu adalah proses belajar sampai kamu tidur. Wise sekali. Terima kasih Kak Ima. Terima kasih, Bang Assalamualaikum Dodo. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.